Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kota Bandar Lampung yang akan melaksanakan praktik supervisi akademik berbasis coaching pada modul demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Febrianti, sekolah asal SD Negeri 1 Wailunik sebagai observer. Saya Anggun Mawarsari, sekolah asal SMP Negeri 16 Bandar Lampung sebagai coach. Saya Nuning Septinawati, asal sekolah SD Negeri 1 Talang sebagai coaching. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Anggun. Waalaikumsalam Bu Febri. Apa kabarnya Bu Febri? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu Anggun, saya di sini akan memberikan kompetensi tentang coaching yang akan Ibu Anggun kembangkan. Kemudian coaching itu akan Ibu Anggun lakukan dengan siapa Ibu? Ya, jadi hari ini Bu Febri saya akan melaksanakan coaching bersama Bu Muni. Saya sebagai coach dan Bu Nuning sebagai coachee. Oh ya, baik Ibu Anggun. Sebelum kita mulai coaching, ini ada beberapa yang perlu dijelaskan. Pertama itu rubrik penilaian, kemudian ada poin-poin yang akan Ibu Anggun lakukan. Kemudian poin-poinnya nanti yang akan saya amati nanti, yang pertama itu percakapan antara coach dan coachee ya Ibu Anggun, menggunakan alur tirta, Kemudian selanjutnya percakapan antara coach dan coachee itu harus memberikan konsep kemitraan, kemudian itu menggali potensi yang ada pada diri coachee, kemudian memaksimalkan potensinya sehingga si coachee itu bisa lebih kreatif dalam mengembangkan dirinya. Baik Ibu Anggun. Nah, apakah kemudian untuk penilaiannya Ibu Anggun? Penilaiannya itu mesti yang kemudian berbobot, kemudian harus aktif, harus melihat coachee ini apakah dalam dirinya bisa berkembang atau tidak. Kita sebagai coach bukan memberikan solusi ya Ibu Anggun ya, tetapi kita harus menggali bagaimana si coachee bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya Ibu Anggun. Kemudian pada saat kita mendengarkan juga kita harus hadir seutuhnya, kepada coachee. Kita harus bisa meluangkan waktu, harus bisa mendengarkan apa yang dia disampaikan dengan baik. Baik Ibu Anggun, itu saja perbincangan dari kita. Saya harap coaching yang akan Ibu Anggun laksanakan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Febri atas arahan dan sarannya terkait proses coaching yang akan saya lakukan nanti. Semoga proses coachingnya nanti dapat berjalan dengan lancar. Mohon nanti berikan masukan dan saran juga ya Bu Febri. Terima kasih. Saya akan melanjutkan proses coaching ini. Ya. Terima kasih kepada Bu Anggun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Anggun. Ya, bagaimana kabarnya Bu Nuning? Alhamdulillah sehat, baik. Bagaimana kabar Bu Anggun? Alhamdulillah hari ini saya sehat ya Bu Nuning. Kita diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu lagi di proses coaching hari ini. Oh, alhamdulillah ya Bu Anggun. Begini Bu Anggun,
saya ini punya permasalahan di kelas. Anak-anak ini masih ada beberapa yang belum bisa membaca, Bu Anggun. Wah, permasalahan tersebut sangat kompleks sekali ya, Bu Nuni. Kalau boleh saya tahu mengajar di kelas berapa, Bu Nuni? Kebetulan saya mengajar di kelas 3, Bu Anggun. Oh, di kelas 3 masih banyak ya, Bu ya, yang belum bisa membaca. Nah, kira-kira apa permasalahan yang melatar belakangi permasalahan tersebut, Bu Nuni? Kira-kira anak-anak itu malas untuk membaca. Kemudian saya juga sudah menelpon atau memanggil orang tuanya, sudah meminta kerjasamanya untuk mengajari anak-anak tersebut. Namun orang tua juga, dorongan dari orang tua itu masih kurang, Bu Anggun. Wah, sayang sekali ya Bu ya, kelas 3 seharusnya kan sudah bisa membaca cerita dongeng, cerita yang ada di buku cetak dan lain sebagainya ya Bu ya. Nah, apakah ada pojok baca Bu di SD Bu Nuning itu? Ada, Bu Anggun, ada pojok baca. Jadi ya anak-anak yang belum bisa membaca itu jadi belum bisa membaca. Terus kalau ada soal ujian atau soal ulangan harian, karena dia belum bisa membaca, jadi dia bingung untuk mengerjakannya, Bu Anggun. Iya. Itu jumlah pesertanya berapa Bu? Dari yang belum bisa membaca dan yang sudah bisa membaca di kelas Bu Nuning? Murid saya itu 33, yang belum bisa membaca sekitar ada 5 orang, Bu Anggun. Oh, jumlahnya sedikit ya Bu ya. Itu apakah pernah menggali Bu di kelas 1 dan 2-nya dengan guru-guru sebelumnya? Ya, saya pernah menanyakan kepada guru kelas 1 dan kelas 2-nya, Bu Anggun, bagaimana perkembangan anak ini kok sampai di kelas 3 ini belum bisa membaca. Nah, jawaban dari guru kelas 1 dan kelas 2 itu ya katanya anak ini sudah diajarin untuk membaca tapi tetap saja tidak bisa, Bu Anggun. Oh, begitu. Kira-kira ada penyebabnya tidak Bu? Kalau penyebabnya sih mungkin karena di rumah itu tidak ada dorongan atau motivasi dari orang tua untuk belajar membaca, Bu Anggun, penyebabnya. Kalau di sekolah itu kan waktu cuma 2 jam atau 3 jam sekolah, tidak ada waktu banyak untuk mengajari khusus yang buat belajar membaca, karena kita kan belajarnya itu kan mengajari murid 33 itu sangat luar biasa ya, Bu Anggun. Jadi belum bisa fokus untuk mengajari dia. Itu penyebabnya karena dorongan orang tua itu, Bu Anggun, kurang motivasi. Jadi terkait dukungan orang tua ya Bu ya, sebenarnya sekolah sudah memfasilitasi ya Bu ya, ada pojok baca, pembiasaan literasi dan lain sebagainya, namun pembiasaan di rumah tidak dilakukan ya dengan orang tua. Betul. Lalu apa ada penyebab lain Bu Nuning Untuk selain yang Ibu sudah sebutkan tadi? ya, selain motivasi dari orang tua, penyebab lain mungkin sekarang anak-anak ini sering bermain HP ya, Bu Anggun. Jadi kalau untuk belajar atau belajar membaca itu kurang minatnya gitu, Bu Anggun. Jadi permasalahan lainnya gadget ya Bu ya. Jadi anak-anak lebih asik bermain gadget, bermain game, sehingga motivasi untuk membacanya kurang ya Bu ya. Permasalahan membaca memang permasalahan yang sangat kompleks ya, terkait literasi. Gimana anak bisa menulis, kalau membaca pun susah ya, belum lancar. Tapi abjad sudah bisa Bu? Abjad sudah bisa, cuma dia merangkai abjad itu, merangkai huruf hurufnya, iya, menjadi untuk membaca kata-kata gitu. dia belum bisa gitu. Oh iya. Nah, Bu Nuning, dari penyebab-penyebab yang sudah Ibu kemukakan, Ibu temukan dalam permasalahan yang Ibu temukan di kelas. Nah, Bu Nuning ini ada tidak Bu solusi dari Ibu terkait permasalahan tersebut? Kira-kira apa solusi dari Bu Nuning ke depannya supaya anak menjadi lancar membaca? Mungkin begini ya, Bu Anggun. Solusi dari saya itu, saya akan memberi waktu 5-10 menit itu di sekolah untuk anak-anak itu khusus belajar membaca.
Nah, kemudian saya tetap memanggil orang tuanya untuk meminta kerjasamanya, memotivasi anaknya untuk belajar membaca, Bu Anggun. Oh iya, jadi ibu akan memberikan pembiasaan literasi supaya anak lebih lancar membaca dan bekerja sama dengan wali murid Iya, ya Bu ya, betul, supaya betul. memberikan dukungan juga di rumah, Ya. tidak hanya di sekolah tetapi di rumah juga gitu Ya. ya. Bagus sih Bu Nuning itu solusinya, sehingga dengan kerjasama yang baik kan akan menciptakan keberhasilan juga ya Ya. terkait permasalahan yang ibu temukan. Ya. Nah, kira-kira terkait dukungan nih Bu, apakah Bu Nuning akan meminta dukungan dari pihak lain agar rencana untuk melaksanakan solusi ibu itu dapat berjalan dengan baik Bu? Ibu kira-kira butuh dukungan dari siapa saja di sekolah? Mungkin dukungan dari teman sejawat ya Bu, kalau saya butuh waktu misalkan untuk membaca saya memakai jamnya, atau dukungan dari kepala sekolah gitu. Jadi saya bisa meminjamkan buku bacaan untuk siswa tersebut gitu. Jadi kepala sekolah, teman sejawat, dan orang tua itu udah pasti dukungannya. Ya. Keren sekali ya Bu ya, apalagi di sekolah ada buku bacaan yang menarik ya, Iya, betul dan sekali. kepala sekolah mengizinkan bisa dipinjamkan ke anak, Iya. anak lebih termotivasi Iya, ya. iya. Apalagi ada gambar-gambarnya Iya, kan, kalau iya. siswi kelas 3 SD itu kan suka Si dengan gambar-gambar, gambar. iya. Iya, nah mungkin dengan cara seperti itu bisa ini ya Bu Nuning ya. Ya, semangat untuk Iya, anak membacanya. bisa semangat Iya. untuk membaca. Iya. Nah, Bu Nuning, tadi Ibu sudah menceritakan kepada saya terkait permasalahan. Ibu juga sudah menggali penyebabnya ya. Kemudian Ibu mencari solusi dan dukungan-dukungan yang Ibu butuhkan. Kira-kira masih ada yang mengganjal tidak Bu Nuning sekarang terkait keresahan Ibu tadi? Kalau untuk yang mengganjal sih sudah tidak ada ya Bu Anggun. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan permasalahan saya ini dengan baik Bu Anggun. Wah, alhamdulillah ya Bu ya, hari ini Ibu sudah lebih lega ya terkait permasalahan yang Ibu temukan di kelas, anak yang belum lancar membaca. Kemudian solusinya akan Ibu buatkan pembiasaan literasi 5 menit tersebut. Dan semoga dukungan-dukungan yang Ibu perlukan juga mendukung ya Bu, sehingga baik rekan sejawat maupun dari pimpinan, sehingga rencana Ibu untuk membuat peserta didik yang belum bisa membaca ini dapat terwujud ya Bu ya. Dan semoga anak-anak Ibu menjadi lebih lancar membacanya, prestasinya meningkat, dan pembiasaan literasi juga dapat dikembangkan oleh guru-guru lain, tidak hanya Bu Nuning seperti itu. Nah, kita sudah sampai di akhir ya Bu ya sesi. Terima kasih ya Bu Anggun untuk waktunya sudah mendengarkan permasalahan saya di kelas. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan untuk anak-anak ini bisa membaca lagi Bu Anggun. Ya, amin. Terima kasih Bu Nuning. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan ya, dalam proses sharing atau coaching hari ini. Semoga Bu Nuning selalu diberikan kesehatan dan anak-anaknya menjadi lebih lancar membaca. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wah, Ibu Anggun, Iya Bu Febri. luar biasa sekali tadi coachingnya dengan Ibu Nuning. Sangat keren, hebat, kelihatannya juga santai sekali. Bagaimana perasaan Ibu Anggun setelah melakukan coaching dengan Ibu Nuning? Iya Bu Febri, alhamdulillah ya tadi proses coaching yang sudah Ibu amati berjalan lancar ya Bu ya. Perasaan saya tentu senang sekali ya Bu ya, karena bisa berbincang, berbagi pengalaman dalam proses coaching ini, sehingga teman sejawat saya menjadi lebih lega Bu, dengan mengutarakan permasalahannya, menemukan penyebabnya, kemudian Bu Nuning bisa mencari solusinya, sampai dukungan yang dibutuhkan Bu Nuning. Harapan saya sih bisa berjalan lancar gitu Bu, rencana-rencana dari Bu Nuning ini. Iya, bagus
sekali Ibu Anggun. Karena kita sebagai coach ya Ibu ya, harus bisa mendengarkan dengan baik, kemudian memberikan semangat, dan juga yang paling utama itu kita harus bisa menjaga kerahasiaan apa yang dibicarakan oleh Ibu Nuning sebagai coach ya Ibu Anggun. Baik Ibu Anggun, Ibu Anggun telah melaksanakan coaching. Ada di situ percakapannya. Setelah saya perhatikan, Ibu Anggun sudah menggunakan alur tirta dengan baik, tujuannya juga sudah. Kemudian Ibu Anggun mengarahkan bukan memberi solusi ya Ibu Anggun ya, bukan memberi solusi. Kemudian Ibu Anggun juga sudah mengidentifikasi masalahnya. Tadi masalahnya Ibu Nuni ini ya, kalau saya amati siswanya kurang dalam membaca ya Ibu Anggun ya. Dari 33 siswa itu ada 5 siswa yang belum lancar membaca Bu Febri. Iya, jadi Ibu Nuni merasa resah ya Ibu Anggun ya. Kemudian Ibu Anggun juga telah merencanakan bagaimana permasalahannya kedepannya akan seperti apa. Kemudian Ibu Anggun juga sudah memancing Ibu Nuning untuk melakukan berkomitmen dengan rencana Ibu Nuning yang akan Ibu Nuning laksanakan kedepannya. Kemudian Ibu Anggun juga sudah menerapkan prinsip coaching ya. Sudah saya lihat di situ prinsip coaching, dan juga Ibu Anggun melihat dari cara Ibu Anggun sudah hadir penuh di situ, baik cara mendengarkan, kemudian waktu. Ibu Anggun juga sudah menyiapkan tempat yang nyaman untuk melakukan coaching. Kemudian pertanyaan, percakapan, tanya jawab itu sudah kelihatan aktif sekali antara Ibu Anggun dengan Ibu Nuni. Wah, terima kasih Bu Febri. Ya, tetap semangat Ibu Anggun. Nah, Ibu Anggun dari hasil coaching tadi, apakah masih ada kompetensi yang akan Ibu Anggun kembangkan lagi? Ya Bu Febri, terima kasih. Jadi dari proses coaching tadi kita kan masih terus belajar dan belajar ya Bu ya, terkait kompetensi. Mungkin saya akan belajar untuk menggali pertanyaan lebih dalam lagi Bu. Kemudian bagaimana mengajak coachir kan sejawat saya itu untuk dapat menemukan penyebab-penyebabnya dan solusi. Mungkin itu kompetensi yang akan terus saya kembangkan sehingga saya kedepannya dapat melakukan praktik coaching ini ketika menjadi pimpinan nanti. Iya, memang coaching ini penting ya Ibu Anggun ya untuk kita laksanakan. Sebenarnya secara tidak langsung kita juga sudah sering mempraktekkan ya Ibu Anggun, tetapi kita tidak tahu ternyata itu namanya coaching. Dan kita juga setelah kita tahu ternyata coaching itu kita tidak dianjurkan untuk memberikan solusi, tetapi kita lebih dianjurkan untuk menggali potensi yang ada pada diri coaching. Begitu ya Bu ya. Iya, kemudian Ibu Anggun juga sudah sangat bagus untuk potensi yang akan dikembangkan lagi. Menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam itu memang dibutuhkan keahlian ya Ibu ya, supaya ya seseorang yang kita coach ini bisa mengeluarkan segala masalahnya tanpa merasa terbebani. Dan juga kita sebagai coach harus bisa mendengarkan dengan baik, kemudian harus memberikan yang terbaik untuk seseorang yang kita coaching. Baik Ibu Anggun, ada yang ingin Ibu Anggun sampaikan lagi? Terima kasih Bu Febri sudah menjadi observer atau pengamat dari proses coaching yang sudah saya lakukan bersama rekan saya tadi.
masukan-masukan dari ibu, refleksi dari ibu itu akan saya jadikan sebagai bahan perbaikan untuk menjadi lebih baik lagi ya Bu ya, ketika saya melaksanakan proses coaching, baik nanti saya lakukan dengan rekan sejawat atau peserta didik seperti itu. Iya, baik Ibu Anggun, tetap semangat. Semoga kita semua sehat selalu. Jangan lupa tetap kembangkan potensi yang akan Ibu Anggun rencanakan untuk